Oke teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi di channel Generasi Menjaga Satwa. Oke, jadi sekarang di sini gua akan buat konten lagi, yaitu akan membersihkan kandang. Bukan membersihkan kandang, lebih apa ya? Akan ya membersihkan kandang ular kobra dan juga mandiin akan mandiin si iguana gua. Jadi gua akan bersih-bersih ya. Jadi ular kobra gua itu kandangnya itu kotor banget. Dan juga ada beberapa cicak. Kan gua kasih makannya cicak temen. Ada yang dimakan, maksudnya digigit tapi nggak dimakan, nggak ditelan. Kayaknya udah udah kenyang atau gimana. Tadi itu baunya nyampe sini, bau banget. Dan juga iguana gua akan gua jemur, gua mandiin. Setelah mandiin gua kasih makan, setelah itu gua jemur. Sama ular kobra gua juga akan gua jemur. Dan juga gua ada hewan baru. Sebenarnya nggak baru sih, kayak kemarin gua habis herping nih. Nah, mana ini kalau tes versi color ini banyak kabur tuh. Ini yang kemarin gua herping kan, gua dapat lumayan banyak nih. Ini gue pisahin, yang babyan gue taruh di atas, yang indukan yang gede ini harusnya ada dua nih di sini. Naik apa ya? Apa di pintu guys? Aduh. Oh iya, naik. Ada dua di bawah sini gue taruh indukan. Ada 2 ekor. Sebenarnya kandangnya gede. Nanti next mungkin minggu depan lah gue nyari lagi, gue herping lagi buat nyari si kalotes. Oke, tanpa banyak lama kita langsung lanjut ke videonya. Skuy. Oke teman, jadi di sini. Nah, ini kandangnya di belakang sini. Nah, ini gelap tuh. Lihat, nah itu iguananya teman. Jadi nanti gua mau mandiin, lihat dulu ya, sini aja deh. Ini gua naruhnya di dapur teman. Nah, gua naruhnya di dapur. Itu dia. Nah, itu dia belum makan. Nah, jadi nanti ini gue mandiin. Setelah gue mandiin baru gue kasih makan. Oke, tetap di video ini. Kita langsung taruh ke kamar mandi ya. Oke, skuy. Teman, nah ini nih, tadi dia tuh berak ya pas tadi mandiin ya. Set berak, akhirnya gua tadi mandiin lagi sebentar, bersihin. Lalu gua mau nyalain kipas. Nah. Woi, jangan ditabrak itu, jangan ditabrak. Wah. Panik ya, panik.com tuh loncat nih, habis ini loncat ya. Dia loncat. Tunggu gua. Yang gue malesin sama iguana itu gitu, pasti kalau dia loncat. Halo teman, bisa repot benar. Lagi pas juga. Nah, oke, turun bisa. Sobek. Kalau sobek repot. Yuk naik. Lu mau makan. Nah, oke, sumpah repot bener sama dia nih tuh. Mau dilapin karena gue kekurangan kimia. Dan ini kita mau feeding, kasih makan pakai ini pisang. Dan juga ada beberapa pisang yang
sudah bosok, terus udah agak berjamur begini, ada putih-putihnya. Nanti gue buangin, gue pisahin ya nanti deh. Sebelumnya gue mau ngelapin dia ini tuh. Gak bisa tenang kalau udah keluar kandang gini. Jangan turun apa? Biar dia nggak turun, kita tangsangin apa sih namanya? Aduh, jepret dia. Ekornya tebel banget. Oh iya, terus sabar. Lu naik. Nah, biar dia naik. Punggung gua dicepret pakai ekornya, cok. Sumpah sakit bener. Dari nggak tadi suaranya? Kayaknya nggak kedengeran deh. Nggak kedengeran kayaknya. Oke, nah kita naikin. Yat. Setelah itu diapain? Ya dibersihin kayak biasanya. Nyampe kering ya. Maksudnya di ini lap. Jatuh. Nah. Udah seimbang dong. Oke. Udah agak sendain juga. Aduh. Iguana. Perempuan sama aja, nggak manusia, nggak hewan, susah bener. Ya, perutnya juga agak kurus gini. Tuh. Dia mintanya teman ambil jalan-jalan. Oke, tadi gue sudah sebagian udah gua lap, jadi ini kering ya. Sekalian juga kena angin di situ. Mungkin udah kering, oke. Saatnya kita feeding buat kasih makan. Kita mau feeding iguana, oke? Sini deh biar kelihatan. Oke teman, lihat nih kita mau feeding. Coba dulu ya apakah dia mau. Tuh. Mana lu diem kayak lu mana? Kita ambil pisang yang kualitasnya masih bagus, guys. Nah, ini. Ini pisang normal. Mana kamera ini? Jadi sebenarnya iguana kalau makan buah, salah satunya pisang, itu kalau sama kulitnya itu bisa teman, dia mau makan dan tidak ada efek apa-apa ya. Ya boleh. Yang kalau kalian pengen kasih makan iguana kalian pakai pisang. Tapi iguana juga mempunyai beberapa jenis mood makan, teman. Salah satunya ini si iguana gua moodnya kalau dia mau makan, kalau di apa namanya? Disuapin. Kalau digeletakin kayak gitu, itu enggak, kecuali sayur ya. Kalau sayur kayak sawi, terus kangkung, wortel, kalau ditaruh memang dimakan. Ya, ini sih. Tuh, dia mau berapa tuh? Iya, gua kasih makan. Sabar dulu, sabar. Susah bener. Tuh diam dulu, sumpah lu diam dulu. Ya ampun, susah bener. Sumpah. Emang kalau melihara ini repotnya luar biasa, minta ampun, teman. Pasangin dulu. Jadi siap-siap aja. Kalian melihara iguana, apalagi kan salah milih, maksudnya milihnya kurang gimana gitu, milihnya kurang jinak. Nah, ini salah satu resikonya itu gini. Nah, kita miring ke sana, nah, biar ini. Bapak, ini yang jinak aja kayak gini, teman. Nggak mau anteng, apalagi yang galak. Wah, minta ampun susahnya. Tangan kalian banyak gigitan, coba kita kasih makan. Suapin. Nah, tuh. Dijatuhin. Oh, jadi dipegangin. Jadi ini. Tuh. Makanya dikit-dikit. Nggak mau langsung leb gitu. Alay. Kayak gimana sih ya? Nah, tuh. Dia makan sendiri, teman. Jadi gitu. Kan kalau mau melihara iguana harus sepenuh hati ya. Maksudnya harus ikhlas gitu kan. Walaupun iguana kan biasanya ngereok atau gimana sih. Sini, makan. Nah, ini. Ya hanya ini kalau sarapan pagi ya cemilannya itu pisang, teman. Coba kita potong ini biar nggak kegedean, sorry. Licin bener tangan gua.
Yuk, dep. Makan gitu loh. Kayak biasanya. Emang teman, walaupun disuapin ya, terus tadi udah makan juga lumayan susah tuh. Apalagi plus kalau sambil pindah-pindah gini tuh susahnya minta ampun tuh. Oh, makan dulu. Kalau mau main makan dulu. Tuh, Tuh. Yuk, lagi. Jadi gue nanya teman, makannya itu cepet. Jadi masih lu, bocil bener. Makannya itu cepat, jadi segede apapun makanannya dia mesti masuk. Tuh, pisang segede tuh set, masuk. Kelihatan nggak? Aduh, biasanya 2 pisang aja udah cukup, karena iguana gue juga biasanya malam gue kasih makan juga, gue feeding juga. Nah, enggak lagi. Ini pisangnya agak banyak teman. Sorry ya. Doyan. Lapar banget serius. Lagi. Jangan resul lah nggak boleh. Nah, iya. Ini emang agak susah teman, kalau iguana mood makannya itu harus disuapin. Jadi kalian harus mengetahui jenis-jenisnya dia kalau mau makan, kayak disuapin atau dibiarin gitu, ditinggal makanannya. Pas kalau misalnya kalian kasih makan ya, terus ditaruh aja makanannya, terus tiba-tiba makanannya hilang, berarti dia itu mood makannya bisa jadi harus ditinggal kalian. Jadi kalian taruh, setelah itu udah kalian tinggal aja biar dia itu makan sendiri, atau malu-malu biasanya teman. Kalian harus bisa mengetahui jenis mood makan. Kalau nggak tahu ini sukanya disuapin gitu ya, kalian taruh sayurnya nggak dimakan, busuk pasti. Busuk dan ya udah, iguana kalian juga mati nanti nggak mau makan. Dan juga kalau kalian punya kandangnya ya, dia disiapin airnya teman, air buat minum dia, walaupun biasanya kalian nggak lihat, kalau iguana kalian itu makan. Ini kita coba kasih terus ya, siapa tahu masih mau, biar cepat kenyang terus gede. Sumpah, makanya dikit-dikit amat, biasanya banyak. Kalau biasanya gua nggak rekam ya, gua nggak ngerekam biasanya nih, makannya banyak-banyak. Biasanya ini nih, satu buah pisang kan masih panjang tuh, gua sodorin gini dimakan semua. Hebatnya gitu, kalau nggak dikamerain, kalau nggak direkam gitu. Tapi kalau ditaruh kamera ngapa makan dikit-dikit gitu. Nah, ini tumben nih, mood makannya bagus. Biasanya walaupun disuap kayak gini, dia nolak, nggak mau makan, kayak nggak mau gitu. Bukan bilang nggak mau ya, maksudnya kayak ya udah nggak mau makan, nggak mau mangap walaupun gua suap kayak gini. Tuh. Benar-benar kayak diem banget gitu kalau moodnya lagi kurang bagus, kurang enak. Ayo, udah. Kalau udah kenyang nih teman. Kayak tadi tuh udah kenyang nih, gua sodorin, tuh, dia nggak mau. Mau deng, tuh. Tuh jangan nengok, makannya kesini nih tuh. Iya maaf. Biasanya kalau disodorin gini aja udah makan, tapi ini harus ditempelin dulu di mulutnya baru dimakan. Ngadepnya sini, gua susah. Iya, makanya ngadepnya sini. Up lagi, up. Langsung yang banyak. Jangan dikit-dikit ngapa? Buset. Ini kan BTW dia perempuan nih. Betina jenisnya. Gua aja sudah bisa suapin perempuan walaupun hewan ya kan. Masa kalian belum bisa sih? Oke. Ini sisanya buat gua, karena tadi gua caranya dipotong bukan dikasih makan langsung, dan ini yang nggak kemakan terpaksa gua buang. Setelah itu gua mau bersihin kandang ular kobra.
Setelah ini gue mau bersihin kandang ular kobra. Ini nggak ketukar ya. Yuk, ini baru lagi. Setelah bersihin kandang ular kobra, gue mau jemur iguana dulu. Setelah jemur iguana baru jemur ular kobra gitu. Ini jemurnya lumayan lama ya temen ya. Jadi maksudnya gini loh, ular kobra atau hewan lainnya intinya kalau dijemur minimal 12 jam, sekitaran 12 jam, 10 jam atau berapa jaman lah intinya, karena agar si hewan kita itu sehat dan terhindar dari penyakit teman. Salah satunya jamuran, apalagi kalau sehabis dimandiin itu kita harus dijemur agar tidak terkena sakit demam ya atau jamuran, itu harus seperti itu. Setelah kita mandiin juga kita harus kita lap badannya, kita handukin pakai lap apapun, yang penting bersih. Setelah itu udah, kalian mau jemur silakan jemur, yang penting ditungguin. Dan kalau sudah lumayan lama, berapa jaman, kalian angkut ke dalam, masukin ke dalam kandang lagi, terus dikasih minum. Walaupun kalian juga belum pernah lihat iguana minum, tapi gue udah pernah, cuma 2 kali. Itu pun kalau setelah dimandiin kan gue jemur tuh, setelah dimandiin kan biasanya gue masih ditaruh di kamar mandi tuh si iguananya, terus gue ambil lap handuk seperti ini. Setelah itu tiba-tiba dia minum air kolam, gak tahu. Oke, kita makan dulu. Masih enak teman-teman. Dan yang kayak gini loh, yang bonyok, yang hitam, kita pisah-pisahin, kita nanti buang ya, gak apa-apa. Yang kayak gini teman, kualitasnya nggak bagus, makanya gue cari pisang walaupun mahal, cuman buat hewan. Gua rela nggak makan demi hewan, gua makan demi hewan peliharaan gua itu makan. Karena setiap kita merawat sesuatu harus mempunyai tanggung jawab dan kewajiban kita seperti apa untuk merawat mereka, karena mereka juga mempunyai hak untuk kita rawat, untuk kita makan, untuk dia makan, untuk kita mandiin. Jadi dia juga mempunyai hak ya. Jadi kalian harus bisa rela kalian gak makan demi si hewan peliharaan kalian itu makan, gak apa-apa itu. Jadi sekarang gua mau taruh iguananya di ruangan ini, gak apa-apa, dia juga gak akan lari karena dia itu udah jinak. Paling kalau hilang teman, hati-hati dong. Paling kalau jinak dia itu masuk ke kandang, karena kemarin dia itu sebenarnya itu kayak bonding, tapi gue nggak pernah latih gitu. Tiba-tiba aja kemarin udah pernah kejadian, iguana gue hilang, dikira lepas, pada itu baru 2 harian. Gue panik banget di situ. Yang ngebuat gue panik selain harganya dia mahal, dia juga asalnya bukan dari Indonesia. Nanti takutnya dia itu memusnahkan hewan lokal asli Indonesia. Takutnya gue bisa kena pidana karena melepas liarkan hewan asing yang bukan asal dari Indonesia, tapi gue lepas liarkan di tempat Indonesia, di alam Indonesia temen. Gue takutnya gitu kena ya intinya barangkali gue ketangkep gara-gara ngelepas gitu, padahal itu cuma lepas nggak sengaja. Ternyata pada saat gue cek di kandang, dia tuh udah di depan kandang. Gue nyarinya di arah sini nih, di kolong kursi ya kan, hingga kamar mandi di sebelah sana. Gue pas cek gak ada airnya, gue nyoba siapa tahu gue udah naruh di kandang. Ternyata enggak, kandangnya itu masih ngunci, tapi iguananya di luar. Ternyata benar iguananya mau masuk ke kandang. Ya itulah kalau udah hoki dapat harganya mahal. Dia nggak terlalu mahal sih sebenarnya, 350-an lah. Iya betul, 350. Gua beli, ternyata udah bonding. Ada kehokian dan juga ada kesenangan bagi penghobis. Oke, kita akan bersihin kandang kobranya. Skuy.
gue sudah bersihin dan ini masih basah. Kita lap-lap dulu tipis-tipis. Lihat, ini basah bener. Netes nanti, oke? Ini ular kobranya. Lihat, kita masukin di toples kecil dulu, kita pindah ke toples, kita tutup. Ini kita itu jemur ini, kita jemur. Tapi ini jemurnya ketinggalan ya, jadi gue mau jemur iguana gue dulu. Setelah jemur iguana, nanti baru jemur si ular kobra gue. Kenapa dipisah-pisah? Biar videonya itu panjang teman. Sengaja gue panjangin videonya biar gak terlalu pendek. Terus biar tau lah perjuangannya. Jadi kalau diedit kurang gimana ya, nanti kayak nggak kelihatan perjuangan banget, kayak langsung itu skip tuh enggak. Ini tuh panjang banget, makanya gue nggak akan potong-potong video ini. Paling kalau motong video ini kalau ada kendala ya kayak gimana itu. Tapi alhamdulillah semoga gak ada kendala, amin ya. Nah, lap dulu biar enggak berlumut. Kalau enggak berlumut ya enggak berjamur. Tapi enggak sih, paling warnanya aja gelap. Oke. Ini padahal di kayak gini loh udah dilap semua. Oke. Ini nih kita giniin, kita goyang-goyang gini cara ngelapnya. Udah ini kering pasti. Tuh iguana gua ngapain di pojok situ? Aduh, itu sepatu gua hancur semua itu gara-gara kukunya sih. Gua udah fix. Gua udah yakin sepatu gua pasti hancur. Kurang ajar. Oke, udah. Gua sambil bersihin kaki gua juga. Tuh. Oke. Ini untuk tempat minum. Minum mah nggak usah ya. Tempat minum nggak usah teman. Dikit aja gini udah. Kita taruh di sini. Taruh di ini. Oke, bagi kalian yang penasaran itu kandangnya kosong apa ada isinya? Ada isinya teman. Isinya kalau tes versi color yang pada saat kemarin gua herping, yang pada saat hari Minggu itu kan gua herping. Ya teman. Tuh ngapain dia kayak gitu? Oke lah, kita langsung jemur si iguana karena dia mau main dan skui. Oke, capek banget, panas. Jadi HP gua juga agak panas. Aku udah jemur si iguana gua lumayan lama tadi, berapa jam itu. Dan parah. Dan sekarang gua mau taruh di kandangnya. That's it. Kandangnya nggak tahu. Papa gua minta taruh buat di area dapur nih, di bawahnya kompor nih. Kita sekarang masuk. Tuh, lihat warnanya semakin cerah kalau sudah dijemur. Ekornya tuh siapin air minum, itu tadi udah bersih ya tadi. Unik banget ya bikinnya teman. Lihat, ini kompor bawahnya yang biasanya isinya gas atau peralatan buat bahan-bahan, gasnya gue pindah sini. Ini kandang, Ustad, biar hangat lah ya. Oke, sekarang kita akan jemur ular kobra gue. Langsung gue menuju ke loteng atas. Oke, skuy temen. Jadi gue jemur ularnya itu, toplesnya ini, ambil makannya, makan ayam atau ini pedes banget. Ambil nunggu ya.
kita coba apa namanya, handle dia juga provokasi. Nah sekarang udah mulai gede, udah mulai tumbuh. Tuh, ini lagi tuh pedes bener, pedes banget sumpah tuh. Ini. Habis. Pedes banget teman. Pedesnya minta ampun. Ambil minum dulu, lalu udah ambil es. Pedes banget cok. Kita coba handle, coba ya. Dan kita cuci dulu. Gua ini benar pedas banget. Aduh, air mataku keluar tuh. Dan ular kobranya kena panas ya. Bah, udah terus sebentar ayamnya cok, nggak tahu. Buset sambil jemurin ya. Dia juga mau shading temen, matanya udah agak putih, nggak kelihatan ya. Pokoknya dia bentar lagi mau shading nih, aku udah tahu nih. Oke. Ini makan es gua cok. Pedes bener sumpah. Minta ampun pedesnya. Aku dan Alisa bersiap beraksi keliling dunia dengan sepeda besi. Langit biru jadi teman setia. Petualangan ini tiada akhirnya. Sudah jemur. Jangan lihat, ini bukan mati ya tuh. Dia ternyata mau shading teman. Pada saat tadi gua lihat matanya, ini jadi tidur, tahunya nyembur. Mana guys? Nah ini nih, dari sini udah kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jangan ditiru ya, tahunya nyembur teman kalau kalian niru. Kan ini berbahaya, ini bisa tinggi ya. Itu matanya. Nih. Tuh, matanya. Ini maksudnya gini loh. Warnanya sudah agak abu-abu. Aduh ngebrunana. Nah, ini warnanya nggak hitam pekat nih. Tuh. Nah, itu udah agak abu-abu warnanya. Terus kulitnya juga warnanya udah nggak semengkilap itu. Nah, kalau di kamera kelihatannya hitam ya. Tapi kalau di mata gue sendiri warnanya udah udah warna-warna abu gitu. Oke lah, sekarang gua mau ingin lagi masukin kandang dan biarin dia itu main ya. Biar dulu gua pakainya kertas minyak. Ya, karena gua nggak ada koran. Yo bro, karena nggak ada koran lagi, jadi gua pakainya kertas minyak. Nggak apa-apa teman. Jadi kita pakainya kan ini di atasnya yang ada plastik ini, plastik yang buat minyak nih. Kita pakainya di bawahnya ini yang di sini, yang kertasnya, bukan yang ada plastik minyaknya. Oke, udah gini aja. Oke, tiba-tiba kamera kepencet tadi,
gambar pencet. Nah, kita tekan-tekan sampai kayak gini. Setelah udah, kita masukin airnya. Setelah sudah masukin airnya teman, ya udah, yang terakhir masukin ular kobra dan see you di minggu depan karena dia mau ganti kulit. Oke? Sudah selesai konten gua. Nah, itu ya. Dan udah. Dan kita langsung beri ulasan dan setelah itu closing skuy. Nih, teman-teman, bagi kalian yang penasaran, 3 kandang ini gua nyangkut. 3 kandang ini gue isi apa? Jadi di sini ada kalau tes versi colornya yang gede ini gue mau cari yang untuk dewasanya, tapi ini kita baru nemu 2 ya pada saat herping kemarin. Dan yang di atas untuk yang babyannya 1, 2, 3, 4 karena banyak nih babyannya nih. Sekarang lagi musim babyan, musim nelur kayaknya teman. Gue juga belum meneliti lagi. Pokoknya ini untuk babyan yang kandang ini untuk anak-anakannya. Dan ini untuk dewasanya nanti. Nanti kan kalau ini copot yang ada tulisan reticulatus copot. Ini copot, oke? Dah. Ini 2 gua belum gua kasih makan. Karena apa? Gue ini lagi ngenalin dia di kandang barunya. Jadi biar dia nggak stres. Jadi kita nggak kasih makan dulu 1 sampai 2 harian. Baru gua kasih makan. Untuk makannya itu mudah banget. Bisa pakai jangkrik ataupun belalang, dan juga kalau dikasih buah mau temen, mau jangkrik itu bisa dibuat untuk proteinnya gitu. Oke, sama kayak iguana juga jangkrik digunakan buat protein tuh. Dia udah mulai aktif sih, padahal baru 1 hari udah mulai aktif kayak gini, udah pada naik aduh. Oke, sekian, terima kasih yang telah menonton video gua dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membuat kalian senang dan bahagia, teman-teman. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi, salam Indonesia Jaya 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 Merdeka. Let's go.